Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini untuk presentasi, bukan untuk berekspektasi, karena ekspektasi yang terlalu tinggi itu akan membuat sakit hati. Baik, perkenalkan, nama saya Nur Hikmah dengan NIM 240300009 dari kelas Hukum Tata Negara 1A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Baik, saya akan menjelaskan bab 2 yakni Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah. Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah memiliki karakteristik yang sangat penting dalam menulis karya ilmiah yang efektif dan juga jelas. Dengan menggunakan Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah, penulis dapat memastikan bahwa informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh pembaca serta meminimalkan kesalahpahaman. Selain itu, Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah juga membantu penulis dalam menghindari penggunaan kata-kata yang ambigu dan juga keraguan. Adapun karakteristik dari Bahasa Indonesia Ragam Ilmiah, yang pertama adalah cendekia, yang kedua lugas dan jelas, yang ketiga menghindari kalimat fragmentaris, yang keempat bertolak dari gagasan, yang kelima formal dan objektif, keenam ringkas dan padat, dan yang terakhir adalah konsisten. Selanjutnya, berbagai ragam bahasa. Dalam situasi santai atau akrab, ragam bahasa digunakan seringkali memiliki perbedaan dengan bahasa yang digunakan dalam situasi formal dan resmi. Situasi santai, penutur bahasa cenderung menggunakan kalimat-kalimat pendek sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, sedangkan pada situasi formal seperti dalam pidato dan pada saat perkuliahan cenderung menggunakan bahasa kalimat yang panjang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Dan dua ragam bahasa yang terakhir disebut dengan ragam ringkas dan ragam lengkap. Ragam ringkas digunakan dalam situasi santai atau akrab, dan ragam lengkap digunakan pada saat situasi seperti ini. Namun demikian, penutur bahasa juga perlu memperhatikan konteks dan tujuan penggunaan kosakata serta memastikan bahwa bahasa yang digunakan dapat dipahami baik oleh audiens yang dituju. Selanjutnya, ragam lisan dan ragam tulisan. Ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan jenis kesatuan dasar, yakni ragam lisan dan ragam tulisan. Kesatuan dasar ragam tulisan adalah huruf, sedangkan kesatuan dasar lisan adalah bunyi bahasa. Meskipun tidak semua bahasa memiliki ragam lisan dan tulisan, tetapi pada dasarnya bahasa memiliki ragam lisan. Adapun contoh ragam tulisan dan juga ragam lisan. Contohnya, Afif bilang kita harus belajar. Dan contoh ragam tulisan. Seperti Afif mengatakan bahwa kita harus belajar. Seperti inilah contoh ragam lisan dan ragam tulisan. Yang kedua, ragam baku dan ragam non baku. Dalam berbicara, seorang penutur bahasa selalu mempertimbangkan konteksnya, yaitu siapa yang akan diajak bicara, di mana dan tentang apa, dan situasi apa, seperti apa yang akan dibicarakan. Dalam situasi formal atau resmi seperti di kantor, berdiskusi, berpidato, sebaiknya kita menggunakan ragam bahasa baku. Sebaliknya, dalam tempat informal, contohnya Vira beli emas untuk investasi. Sedangkan contoh ragam non bakunya, ragam non baku seperti
emas toko sejahtera. Dalam hal ini, ragam non baku, Afira membeli emas di toko sejahtera. Mengapa dikatakan sebagai ragam non baku? Karena penulisan emasnya tidak sempurna. Menggunakan bahasa Indonesia ragam ilmiah dalam menulis dan presentasi ilmiah. Dalam presentasi ilmiah, presenter dituntut untuk menggunakan bahasa Indonesia lisan yang menunjukkan sifat-sifat ragam bahasa Indonesia ilmiah yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu cendekia, lugas dan jelas, menghindari kalimat fragmentaris, objektif, ringkas, padat, dan konsisten. Presenter harus memperlihatkan pilihan kata dan penggunaan kalimat, pengembangan paragraf, serta ketelitian dalam penggunaan ejaan, tanda baca, dan aspek mekanik lainnya. Meskipun demikian, presenter tetap dapat memanfaatkan beberapa fasilitas dalam penggunaan bahasa lisan seperti kesempatan untuk mengulang-ulang, menekankan dan menggunakan intonasi yang jelas dan unsur supramental lainnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Untuk mendapatkan angka 10 tidak hanya 5+5 dan 7+3 dan juga 100 dikurang 90. Itu juga dengan kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan tidak hanya dengan cara itu, maka jadilah 10 porsi terbaik. Jangan takut untuk jatuh, jika jatuh jangan takut bangkit kembali. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.